Pada bagian 3 video ini dimulai dengan kami yang terjebak badai, tanpa tanda, tanpa peringatan. Badai yang disertai hujan tiba-tiba datang menyerang kami. Untungnya kami membawa flysheet serta ada Ridho dengan pengalamannya dengan sigap menginstruksi untuk membuka flysheet dan memasangnya di antara pepohonan, sehingga kami bisa berlindung dari hujan. Bahkan sampai ada pendaki yang bukan dari rombongan kami ikut nimbrung bersama kami di bawah flysheet. Bagusnya doang. Melaporkan dari berbabu 3.000. Ya kondisi di sini sekarang seperti itu, kita coba. Kita semua diplastikin. Korban dari Kamboja. 50 juta bersih. Kan lihat dulu ya, teman-teman. 50 juta bersih tanpa. Ayo gabung. Tapi nggak apa-apa ya kita. Setelah sekitar setengah jam kami berteduh, akhirnya badai pun reda. Dan ini adalah ilustrasi jalur setelah terguyur hujan. Pada titik ini, saya pribadi tidak berani mengeluarkan handphone untuk merekam karena kondisi jalur yang basah setelah terkena hujan sangat rawan dan berisiko jika mendaki sambil merekam. Awalnya beberapa dari kami berpikir, apa kami ngecamp di pos 3 saja ya? Dengan kondisi badai tadi, sangat tidak mungkin untuk melanjutkan pendakian. Tetapi kata Ridho, lanjut saja, karena jarak dari pos 3 sampai puncak masih jauh. Setidaknya minimal sampai Sabana 1, maghrib sampailah. Karena jika mengacu pada rencana awal, kami berencana ngecamp di Sabana 2, dan itu tidak mungkin dengan kondisi jalur yang basah setelah terguyur hujan, dan pastinya fisik dan mental kami yang mulai lelah. Jam sudah menunjukkan pukul 4 ketika kami melanjutkan pendakian. Tetapi kami tetap harus memakai mantol untuk berjaga-jaga jika hujan turun kembali. Jadi kita kena badai sekitar berapa? 45. Jam kurang lebih ya. Ada kan videonya? Ada. Juga nih sambil ngelicik langsung. Ada nggak? Tutup. Oh, tak gimbal. Halo, gimana nih? Masih semangat? Masih dong. 45. Gimana? Uzum lagi Bayu? Aman? Ini kurang lebih masih sekitar setengah jaman lagi. Wosho, aduh, salah aku. Ini guys, masih di menuju Sabana 1. Yang hadir Sabana. Apa sih kamu? Oke. Ini nampaknya Yuyu Wahyu Mayuyu sudah letih. Aduh. Bikin tenda kayaknya di atas. Enggak, ini tenda nih. Ya, itu Gunung Merapi guys. Terbuka. Ngomong sendiri, Gunung Merapi itu. Guys, jadi kita baru saja sampai di base camp area. Baru pendirian tenda, ini tenda yang satu. Ini masih mendirikan satu lagi, dan satu lagi nanti mungkin di sebelah situ. Oke. Sudah banyak pendaki yang datang guys. Ini sobot sangat semripit. Akhirnya kami pun sampai di Sabana 1 sekitar jam setengah 7 sore. Dengan kondisi lelah dan lapar, kami tetap harus mendirikan tenda dan menyiapkan peralatan untuk masak. Karena obat dari lapar dan lelah adalah makan dan istirahat. Keperluan konten, sekali lagi apa? Keperluan konten. Kita sudah sampai base camp mana? Kita sudah di tenda, tinggal masak. Masak apa nih bang? Jenis tinggi terus juga gitu. Masak ati. Aduh, mau kok nyinggung hati-hati terus sih. Gara-gara Wah siap. Broken heart lagi. Wah ini kita menemukan trik
ketemuan. Gimana? Yo, dari sulap. Woi, sekali lagi raket tok. Yuk. 1, 2. Wah, teknologi ya. Sedang apa nih? Sedang apa? Capek guys. Ini Lagi mau masak sop setelah perjalanan kurang lebih 8 jam. Wis, 8 jam berapa sih? 10. Nyampe sini jam 6. Berangkat jam 10. Ini kita berangkat dari sekretariat jam 10, nyampe sini jam 6. jam 6 habis itu di tenda Jam jam 7. Habis itu siap-siap. Nembe do repot ini kan wi. Bentar foto. Repot kadang repot. Itu lagi call. Kopi ini bro, tak gawe bro. Call kali. Ya bro, gawe bro. Loh, ono loh. Yang pohonnya berduri-duri itu. Setelah perut sudah terisi, beberapa dari kami termasuk saya lanjut mengobrol dan cerita-cerita, dan yang lainnya tepar alias tidur. Rencananya besok pagi kami akan mulai summit pada jam 3 pagi, mengingat kami masih harus melewati Sabana 2 baru puncak, jadi perjalanan masih sedikit jauh. Jadi kita udah mau tidur, udah selesai semuanya, keluar hasil obat mabit anginnya. Doain semoga besok bisa summit, kita bisa bangun lebih pagi ya. Perkiraan berangkat jam 4, semoga kita tidak telat karena wah mengganggu suasana buntut. Ancok ambune obatan radial asem kok ngebuleng rampung. payah Oke guys, kita baru bangun packing. Sekarang jam berapa nih? Jam 4 ya? Jam 4 kurang 10 menit. Kita packing menuju puncak ya. Kita posisi di Sabana 1. Nanti masih naik ke Sabana 2 baru ke puncak guys. Apa namanya mas? Attack? Maksudnya kita Apa? Summit? attack. Atap swasta Jaya. Atap swasta cok. Ora ono. Ngopi. Ora. Ini. Oke, sebelumnya terima kasih teman-teman atas kerja kerasnya sampai ke Sabana 1. Malam ini, pagi ini kita akan lanjut ke Sabana 2 dan puncak. Masih dingin. Nanti kalau misal ada yang merasa ada missing wis tahu bisa langsung ngomong ini ada penonton jadi bangga sama teman-teman di Kabupaten. Oke, itu saja. Semoga selamat sampai tujuan pulang pergi kita kali ini. Apa iki? Ngopi ora. Berbagi ora. Ngopi ora. Ngopi ora. Kenapa kuno ini apa? Iya tapi masa bisa aneh-aneh yang ngomong iki aja. Kaki keram. Muka-muka akrab nah ya. Harapannya amin. Halo guys, kita sekarang berada di Sabana 1.
Menuju ya. Baru perjalanan awal ini. Iya betul mas. Dingin sekali mas. Kira-kira 6 derajat. Oh iya. Ada pengatur suhu nih. Kira-kira. Manusia suhu nih. Manusia. Ada Sherpa. Kita bawa Sherpa. Sherpa kita mana? Ini Sherpa kita di belakang. Ini dia. Sherpa terhormat. Ini paling disegani di sini guys. Siapapun takut melihat. Nanti beti kita menuju ke puncak. Kita berjaga dia sekarang. Kita menuju ke puncak. Ini bonus ini. Betul. Betul rak. Kita. Nah, tambahnya karena melihatnya jadi harus kita pelan-pelan keluar. Nah, terus berjalan. Patok. Di titik ini kami sudah melewati pos 5 atau Sabana 2. Dan alhamdulillah sepertinya cuaca akan cerah meskipun berangin dan berawan. Di antara kami bersembilan hanya Ridho yang membawa carrier. Entah apa yang dia bawa bersama Aska dan Bayu. Sepertinya mereka membawa makanan dan peralatan masak. Sedangkan kami berenam hanya membawa 3 hydropack, di mana kami hanya bawa cemilan dan benda darurat seperti emergency blanket dan hand warmer untuk berjaga-jaga jika terjadi apa-apa nantinya. Sabana 2 bro, TW. Jam piro? Kok Sabana 2? Puncak cok. Sabana 2 sing dhewe. Puncak apa triangulasi? Koyo nih. Pertama, puncak triangulasi. Iki Sherpa. Halo. Iki Surya iki. Halo netizen. Aku di sini sebagai pencahayaan. Betul, sponsor Gudang Garam itu sendiri. Ih. Kita masih sampai pertengahan jalan guys, dikit lagi sampai puncak. Gak jadi turun. Yeay. Jadi bukan puncak ternyata. Tidak ada. Kekhawatiran kami perihal cuaca yang berawan pun hilang ketika melihat matahari yang mulai menampakkan diri. Ini adalah pemandangan yang sangat indah sekali. Tidak terasa lelah yang dari tadi kami rasakan berkurang. Seakan-akan sinar mentari memberikan energi semangat pada diri kami. Di jalur ini, sesekali kami berhenti sejenak untuk mengabadikan foto dan video atau sekedar menikmati suasana sunrise. Karena bagi saya pribadi, ini adalah sunrise dengan pemandangan terindah yang pernah saya lihat. Di antara indahnya ada teman kita yang sedang berulang tahun guys. Ini selamat ulang tahun. Setiap hari adalah perayaan ulang tahun. Semua Ridho dia. Tapi wah gila. Iya, tak kira mah ini. Apa sih? Mendung kilo. Aku sedih. Enggak mau mantol. Itu puncak ya.
Berarti tinggal setting mana enggak? Manjat lurus kan? Ngapain sih dia? Masih tadi capek. Iya, tapi perjuangannya belum selesai, masih ketunjak. Oh ya, Sabana 1 itu camp area, jadi naik Sabana 2 ke Bosolo. Nah, Missouri ini kayaknya enggak ya? Melipir ya bukit ini. Iya, sniper ya. Melipir. Kena itu tuh, enggak naik, Cok. Oh iya. Kan jalurnya tuh. Nah, terus turun. Iya. Turun. Itu gagahnya Gunung Merapi. Anjay. Yuk, semangat. Iya. Kenapa tuh si Wahyu tuh? Kekurangan napas. Karena setengah napasnya ada di Bayu. Wah, oh Bayu mana sih Bayu? Dia lagi napas dia. Woi ijo. Yu. Yuk Bayu. Hai. Uzumaki Bayu. Ayo. Tuh Bayu ini Biu. Merokok kau. Merokok kau. Kau merokok. Kau duluan kesini mau merokok kau. Kau nggak bagi-bagi kau. Sungguh teganya. Gue apa lawu po? Iya, lawu. Lawu? Di. Iya po. Hai. Nek lawu kayaknya apik tenan cuk kene ngure. Iya. Yo ta lautan awan. Heeh. Kapal laut. Bagaimana keadaan Wahyu saat ini? Mungkin di jalan Orang yang cangkem. Maksudnya yang cangkem. Nih. Ya lumayan capek lah. Lumayan. Siap. Lumayan ya. Tapi ya worth it. Walaupun Terbayar ini lah ya. ibu pertama saya. Oke, sama kayak saya Pak. Ya meskipun belum saya puncak, terbayar lah ya. Sama apa sih? Sama ini. Cantiknya ngalahin siapa? Aduh, saya nggak menyebut gua. Waduh, kenapa tuh? Kenapa tuh? Lancip. Tidak terasa, tinggal satu langkah lagi kami sampai ke puncak. Di sini kami sudah sampai di pertengahan jalur antara puncak triangulasi dan puncak Genteng Songo. Sebelah kiri adalah jalur menuju ke puncak triangulasi dan sebelah kanan adalah jalur menuju ke puncak Genteng Songo. Terlihat dari kejauhan, puncak triangulasi sangat ramai sekali. Alhasil, kami memilih untuk menuju ke puncak Genteng Songo terlebih dahulu. Saya Bayu, Cok. Masa ada Mas Wati? Cik, oke jalan cik. Kita 8 jam pendakian. Setelah hujan dan badai semua kita lalui bersama-sama.
Dingin bareng, kenceng bareng. Pegang-pegangan bareng juga nggak sih? Enggak boleh. Oh nggak boleh, oke. Aman bro, Man bro, kita di puncak oh. saya ini triangulasi. Triangulasi sana tau bukan? Kayak kena sana. Oh kena yang sana. Enggak triangulasi bro. How do you feel? Are you fine? I'm fine. Oke. Thank you. Akhirnya kami pun sampai di puncak. Setelah 10 jam perjalanan, sebuah penantian panjang akhirnya terbayar lunas. Di titik ini, waktu seakan berhenti berputar, menyisakan keheningan yang amat dalam. Segala peluh, rasa sesak yang menghimpit dada, hingga keraguan yang sempat membisikkan kata menyerah, ini lenyap tak bersisa. 10 jam kami bertarung dengan gravitasi dan batas kemampuan diri, hanya untuk menyadari betapa kecilnya kami di hadapan kemegahan alam ini. Sembari menikmati suasana dan pemandangan di puncak, rasanya kurang lengkap jika tanpa dibarengi dengan ngopi dan nyemil cemilan. Urip gak sih, Pak? Urip. Meragukan bro. Ya. Malah, bro ngecas, astagfirullah. Iki ngecas. Saking pengen ngopi, ngecas. Dalam rangka memperingati ulang tahunnya sendiri, si Ridho memutuskan untuk melepas kegondrongannya. Dia memang sudah merencanakan untuk memotongnya ketika berada di puncak Gunung Merbabu. Saya pun inisiatif untuk membantu memotongnya, meskipun dengan alat seadanya, yaitu dengan gunting biasa yang sebelumnya dipakai untuk menggunting bungkus kopi, mie instan, dan yang lainnya. Ini merupakan pengalaman pertama kali bagi Ridho dan saya dicukur dan mencukur rambut ketika di puncak gunung. Udah nih, turun nih kita. Ya, turun akan lanjut ke destinasi selanjutnya. Katanya kembali ke Sabana. Hadir, Sabana hadir. Namanya apa? Ini namanya Bunga Edelweiss. Ini kita lagi bersama kambing hutan. Yang kita cari itu apa sih? Woi, Tidak tahu, kita tidak mencari apa. jawabannya di depan tuh. Hah? Oh. Cek. Oke guys. Sampai kemana kita ini?
Kita berada di pos 2 Sabana 2 bro. Kalian mau lihat view-nya seperti apa? terbesar yang ada di jalur Selo. Anjay. Karena di sini ada 2 sabana yang tadi background ya. Iya, ini Sabana 1, Sabana 2. Dan ini kemarin tuh sempat kita akan mendirikan tenda di sini, tapi karena waktu yang tidak memungkinkan, Akhirnya kita memutuskan di Sabana 1 ya. ya benar. Soalnya untuk naiknya ke sini ini ya lumayan. Setidaknya 45 waktu dan cuaca tidak mendukung. Yes. Aman bro. Aman bro. Bagi bayu. Pasti baik. Kasih kan. Kasih. Mek. Mek. Yuk, turun. Semangat Bagi Bayu. Lagi nih. Yuk. Harapan guys. Gunung itu kita harus saling menolong. Kita bisa menggunakan trek full, menggunakan tangan, dan banyak lainnya. Jadi jangan pelit. Jangan pelit apa? Jangan pelit pertolongan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa halukum? Khair. Kau duluan ya? Capek ya? Kau duluan kau. Mana sarapan gratisnya wo? Ya kalian nggak ada yang Mana sarapan gratisnya wo? dulu cok. Iya. Tadi. Maaf wo. Maaf wo. Mau masak apa ini kita bang? Rosok. Mau masak apa ini kita? Masak tempe, masak sarden, kornet, semua dimasak. Sarden juga ada. Siap. Sesampainya di tenda, sembari menunggu Arif dan Ridho menyiapkan makan siang, yang lainnya termasuk saya menyicil untuk mengemas barang-barang dan memasukkannya ke dalam carrier. Karena setelah makan siang, kami akan langsung turun menuju ke base camp. Pendakian ini mengajarkan kami tentang solidaritas, kepedulian, kedewasaan, dan banyak hal yang tidak kami temukan di bangku sekolah atau hiruk-pikuk kota. Di sepanjang jalur merbabu yang menanjak, ego kami perlahan luruh, digantikan oleh tangan-tangan yang saling mengulur dan semangat yang saling menguatkan saat langkah mulai terasa berat. Kami belajar bahwa puncak hanyalah sebuah titik koordinat, namun perjalanan menuju ke sanalah yang membentuk siapa kami sebenarnya. Tentang bagaimana menghargai setiap teguk air, bagaimana bersyukur atas hangatnya mentari di balik kabut, dan bagaimana menjaga satu sama lain di tengah dingin yang menusuk tulang. Kini saat kami harus melangkah turun dan meninggalkan hamparan sabana ini, kami tidak pulang dengan tangan kosong. Kami membawa pulang kedewasaan dalam berpikir, ketulusan dalam peduli, dan ikatan pertemanan yang kini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Terima kasih Merbabu atas sambutan hangat di antara dinginnya kabut. Pulang membawa rindu, kembali dengan cerita baru. Karena sejatinya puncak hanyalah bonus, sedangkan rumah adalah tujuan utama.